Assalamualaikum, salam sejahtera. Dalam suasana Lebaran, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Di Hari Raya Idul Fitri ini, Tuhan membuka pintu maaf untuk semua manusia. Saatnya kita memberi maaf dan meminta maaf. Kenapa saya bilang Tuhan memberi maaf untuk semua manusia? Karena rahmat bukan hanya milik satu golongan agama. Rahmat milik untuk semua manusia. Ada sesuatu hal berita yang saya juga terenyuh, bangga, juga ada sedikit hibah. Saya melihat Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, dia melaksanakan sholat Id di Istiqlal. Kita tahu kan Pak Prabowo itu umurnya sudah sepuh lah, tapi Tuhan kasih kesehatan, badannya masih sehat, dia bisa memimpin negeri ini. Mungkin ada kelemahan di kakinya, dia tetap menjalankan sholat Id. Dalam video itu Prabowo didampingin oleh Pak Teddy. Pada saat terbangun, Prabowo memegang pundak Pak Teddy dengan berdiri. Saya melihat duduknya susah. Dalam sholat Id yang digelar pada Senin 31 Maret 2025 lalu ini, video yang memperlihatkan kesigapan Teddy menuai banyak respon positif dari warganet. Banyak yang menilai tindakannya sebagai bentuk loyalitas dan perhatian terhadap Presiden. Itu justru saya kagum dengan Bapak Presiden kita. Dia tetap melakukan ibadah sebagai pemimpin negara, sementara mungkin kondisi badannya, kakinya itu sulit untuk duduk, untuk berdiri. Saya terima kasih juga kepada Pak Teddy. Anda bisa mengimbangi Bapak Presiden kita untuk bangun berdiri. Tapi yang saya lihat ada yang nyinyir di antara rakyat Indonesia ini. Ada mengatakan, ya bahasa sumbang lah. Ingin menghinakan Bapak Presiden kita yang sedang sholat itu, yang dalam kondisi susah berdiri, dilecehkan. Saya nggak ingin cerita apa jenis perkataan mereka itu yang saya nggak suka. Cuma di sini saya ingin mengatakan, jika ada orang sedang mau pergi ibadah ke masjid atau ke gereja atau kemanapun, mungkin tuh orang tuh Anda nggak pernah lihat dia sholat. Tapi di saat dia pergi itu, terus Anda mengatakan, dengarin itu orang ke masjid. Seperti aneh gitu. Itu kata satu riwayat apa? Itu yang berbicara Anda itu apa? Setan itu. Seharusnya nggak semestinya punya di pikiran Anda, ada orang mau sedang menuju ke masjid atau ke gereja atau ke kuil, yang tadi mungkin nggak pernah ya. Terus Anda katakan aneh gitu loh. Tumben. Nah, itu setan itu perkataan. Lah, tapi di sini kita lihat Pak Prabowo ini juga cukuplah sudah melaksanakan ibadah haji. Itu ibadah haji itu bukan suatu ibadah jalan-jalan, ada membutuhkan tenaga. Saya cuma sayangkan kenapa kok bangsa ini harusnya kita dukung lah. Begini loh saya bilang, urusan ibadah ritual itu Anda tidak boleh campur siapapun. Tidak boleh orang itu menilai orang ibadah ritual. Sekalipun itu seorang ulama besar, kita harus dukung siapapun. Karena apa? Yang punya hak menilai ibadah ritual itu hanya Yang Maha Kuasa. Belum tentu seorang ulama itu dia sholat diijabah Tuhan, belum tentu. Terkadang malah orang-orang yang awam, orang-orang yang sakit masih dia mau sholat, itu justru nilainya tinggi di sisi Allah. Kita nggak tahu. Jadi saya mintalah nih bangsa Indonesia, apapun Pak Prabowo itu kan presiden kita harus jaga marwahnya. Apalagi di suasana Lebaran ini, kok ada bahasa-bahasa sumbang, ingin menghinakan Bapak Presiden kita yang sedang sholat. Tidak ada salahnya mungkin Bapak Presiden kita tuh sembahyang duduk di atas kursi. Tuhan tidak memaksa. Karena apa? Bapak punya masalah di kaki, tapi badan Bapak itu sehat semuanya. Saya punya ibu itu sudah berapa lama di kasur. Dia nggak bisa berjalan lagi, badannya sehat. Karena apa? Terjatuh. Setelah terjatuh, kakinya tidak bisa lagi berjalan. Jadi hanya duduk aja di kasur, sholat di kasur. Cukup buat dia itu sempurna. Dalam kondisi sakit yang tidur dia masih mau sholat. Itu lebih baik. Harusnya seorang Prabowo kemarin itu tidak perlu ada bangsa kita. Saya justru kagum melihatnya. Karena apa? Dalam kondisi yang mungkin kakinya agak masalah, masih dia mau sholat. Itu bagi saya poin yang tinggi. Daripada yang sehat, kalau sholat itu suatu hal yang biasa saja. Nggak ada yang lebih. Nah itulah. Saya melihat fisik Prabowo itu, saya tuh kadang-kadang kesian saja. Dia ingin menunjukkan sehat. Dan memang secara fisik dia sehat. Cuma mungkin dia memaksakan dengan kaki itu apa? Dia ingin lakukan dengan terpaksa. Padahal agama membuka ruang.
Bapak Presiden duduk sembahyang di atas kursi nggak ada masalah. Dan itu nggak hina. Dan itu nggak menjatuhkan marwah Bapak Presiden Prabowo. Di sini saya cuma satu. Sudahlah, hentikan ini kebencian. Selesai sudah ini politik. Kita dukung Bapak Presiden kita. Anda boleh kritik kinerjanya, tapi jangan kritik hubungan spiritual dia. Itu wilayah Tuhan. Nggak perlu Anda tanya, nggak pernah sholat apa ini. Itu kan bahasa setan itu bagi saya. Jangan suka mengadili masalah ritual. Itu wilayah Tuhan, sekali lagi saya bilang. Itu ibadahnya private. Bagi Anda yang nyinyir itu, belum tentu sholat Anda diterima sama Tuhan. Janganlah begitu. Semoga Tuhan kasih kesehatan Bapak Presiden kita, mampu nanti kakinya pulih lagi. Jadi saya minta lah bangsa Indonesia ini, Anda jangan terlalu benci terhadap sesuatu. Kalau Anda sudah terlalu benci, Anda itu menyesatkan akal pikiran Anda. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan lebih mudah memindahkan satu gunung ke tempat gunung yang lain ketimbang mengajak orang yang sudah benci untuk menjadi kasih sayang. Jadi sudut pandangnya terus negatif. Urusan ibadah ritual jangan Anda masuk. Harusnya Anda ini sebagai umat Islam, Anda tersentuhlah melihat Bapak Presiden kita sembahyang dalam kondisi fisik kaki mungkin sedikit ada masalah, dia masih mau sholat. Padahal sholat itu bukan suatu sholat yang wajib, tapi karena dia ingin mendekat kepada rakyat, ingin bersama merayakan hari raya Idul Fitri, dia waktu mengangkat badannya, dia memegang pundaknya Teddy. Itu kan suatu kemuliaan. Jadi janganlah ada bahasa-bahasa sembah. Masa Anda terus menghinakan Bapak Presiden kita yang lagi menghadap Tuhan? Anda nggak perlu menilai keimanan orang. Jangan sok merasa Anda sudah dekat kepada Tuhan, mereka-mereka ini. Nggak usah lah, nggak usah menilai orang sholat atau tidak, itu urusan dia sama Tuhan. Mendingan urus pribadi Anda. Itu tadi saya bilang, silakan Anda mau kritik pemerintah, kinerjanya silakan. Bapak Presiden kita 74 tahun. Banyak orang tuh yang nggak sholat, ada orang anak yang umur masih muda, kakinya sudah lumpuh, ya dia duduk. Apa Anda mau katakan kritik tuh kakinya? Jangan menyerang fisik orang, itu nggak gentleman, itu nggak manusiawi. Karena siapa yang mau fisiknya sakit? Itu yang nggak adil tuh. Makanya dibilang jangan sekali-sekali melecehkan orang dalam bentuk fisik. Yang marah siapa? Yang Maha Kuasa. Dia ciptaannya loh. Besok-besok kalau ada orang sedang ibadah, tidak perlu Anda adili. Mau dengan gayanya apapun. Malah ada orang sholat, ada yang begini, ada yang macam-macam, itu biarin aja. Anda yang nyinyir belum tentu Anda sampai 74 tahun. Mungkin Anda umur 6 tahun sudah lumpuh. Kan kita mana tahu. Apa tuh saya menghinakan Anda? Sana. Jadi urusan pribadi, urusan spiritual itu jangan Anda hinakan. Orang dalam masjid atau dalam gereja apapun, jangan Anda hinakan. Dia mau sedang datang kepada Tuhan. Semua manusia ini sedang mencari Tuhan. Mau dia tuh pemabuk atau bukan, semua sedang mencari Tuhan. Anda nggak perlu ikut campur urusan masalah keimanan. Saya ini berbicara saat ini bukan Prabowo, bukan. Saya sebagai sisi kemanusiaan. Saya sebagai manusia nggak terima ada orang dalam kondisi fisik yang kurang sempurna, terus diadili. Ini pengadilan yang sesat ini. Ini nggak pantas ini, nggak ada alat ukurnya. Oh, orang sama halnya begini, Anda mengatakan orang buta bego kejedot, itu kan nggak boleh. Karena emang dia matanya lagi burem, nggak ngelihat. Jangan sombong lah Anda yang mengkritik Pak Prabowo itu, yang merasa diri Anda sehat. Sampai Anda menggugat sholatnya apa. Bisa jadi besok Anda, kalau mungkin Anda nggak terjadi, bisa jadi kepada cucu Anda. Ingat loh, hukum karma itu ada terjadi di saat Anda menghinakan manusia. Tuhan yang Maha. Apapun Prabowo itu juga seorang muslim, apapun sudah biarin aja. Mau melihat keimanan orang itu bukan dilihat dari ritualnya, bukan dilihat dari gayanya, atau spiritual, enggak. Tuhan nggak lihat itu. Tuhan nggak lihat, yang dilihat sama Tuhan tuh dalam hatinya. Sekalipun mungkin di pandangan Anda tuh orang nggak kelihatan seperti orang nggak beragama. Mungkin Anda nggak pernah lihat dia tuh sholat. Siapa tahu dia mungkin Tuhan sangat ridho. Kenapa? Hatinya mungkin mulia. Ini Pak Prabowo sekarang mau memimpin untuk bangsa ini ratusan juta. Dia berpikir tiap hari, gimana dia memikirkan rakyat kecil. Saya yakinlah, nggak akan Pak Prabowo merusak dirinya, mau menghancurkan bangsa Indonesia, menghancurkan negara Indonesia. Enggak, pasti dia berpikir ingin mengajak kepada kebaikan dan ingin menjadikan negeri ini lebih maju. Jadi kita dukung dalam hal-hal spiritual. Kalau emang dalam kinerja ada kurang, ya monggo kritik aja. Kan itu ada alat ukurnya. Masa Anda mengukur keimanan orang? Emang ada alat ukurnya? Enggak ada. Marilah bangsa Indonesia hargai orang yang sedang ingin mendekat kepada Tuhan. Siapapun orangnya, mau apapun sudah, mau agamanya apapun. Semua manusia ingin mendekat ke Tuhan.
Jangan Anda merasa sudah lebih dekat ke Tuhan, belum tentu. Saya mengutip ada hadis Nabi di sini. Memerintahkan agar orang sakit sholat sesuai dengan kemampuannya, baik berdiri, duduk, atau berbaring. Beliau juga memperbolehkan orang sakit untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Tapi Prabowo masih mau datang ke masjid, dalam kondisi sakit masih mau duduk. Itu poin yang harus Anda lihat situ. Hei orang-orang yang suka nyinyir, saya bilang, jangan Anda sombong, Anda ngalirin orang. Tuhan itu apa? Menghukumi seseorang apa? Sesuai dengan kemampuannya. Kalau orang lemah, yaitu orang awam itu mungkin bisa sholat seminggu sekali, itu sudah mulia. Jangan orang awam bisa dibandingkan dengan seorang ulama, itu nggak benar. Mungkin ulama bisa tiap hari sholat khusyuk. Terus ada orang tiap hari sholat khusyuk, ada orang yang nggak pernah sholat, cuma sholatnya seminggu sekali, terus Anda lihat, itu aneh apa? Itu Anda udah sombong. Itu yang punya nilai Tuhan. Mungkin dia yang seminggu sekali sudah baik. Apalagi tadi sudah ada hadis Nabi. Bahkan Nabi tidak memaksa orang pergi ke masjid, tapi harus Anda apresiasi di sini. Bapak Presiden kita masih mau pergi ke masjid, masih mau datang sholat hari raya dengan berdiri yang sangat berat, duduknya susah. Bisa saja Pak Presiden itu duduk di kursi, nggak perlu malu. Karena sakit kaki itu bukan sakit mental, banyak orang sehat sakit kaki aja. Lah itu ibu saya, paman saya, dia kena rematik, ibu saya karena dia jatuh, nggak bisa berdiri lagi, dia sampai ini hari tidur aja. Sholat dikasih, badan sehat. Esok-esok kalau Anda melihat ada orang ke masjid, nggak perlu Anda nilai. Sudahlah, saya minta sekali lagi gitu. Jangan Anda melihat seseorang itu dari ritualnya. Karena apa? Ada satu hadis dari Imam Ja'far. Jika Anda ingin mengetahui kedalaman agama seseorang, jangan Anda lihat dari sholat dan puasanya. Lihat bagaimana dia hubungan dengan orang. Apa gunanya sholat, rajin, sehat ini. Tapi kalau begitu keluar dari masjid jadi kafir. Nyinyir sama orang, iri, dengki, sok merasa suci, korupsi. Ya itu aja mungkin. Saya cuma minta bangsa Indonesia. Apapun Bapak Presiden kita hormatin. Dia mau pergi ke masjid, mau ibadah, kok sedih sekali saya bilang. Orang di hari raya kok ada bahasa nyinyir. Pada ini katanya bulan rahmat, bulan baik. Bulan tidak boleh kita punya kebencian sama orang. Harusnya kita saling menyayangi, saling menghargai. Dan kita ini harus lapang dada dalam hal agama. Jangan ada kebencian. Satu, kesucian apapun tidak akan ditemukan di dalam hati orang yang penuh dengan kebencian. Jadi sehebat apapun kebenaran, kalau hati Anda masih ada kebencian, tidak akan pernah masuk. Saya yakin kan orang yang nyinyir itu karena apa? Karena benci aja. Kalau orang sudah isinya kebencian, hatinya kotor, pasti akan melihat segala sesuatu tuh isinya cuma hanya antipati aja. Sejelas apapun tetap aja dia benci. Itulah bahayanya orang sakit benci. Tidak ada satu dalam ayat Tuhan itu Tuhan membenci, tidak ada. Tuhan tidak menyintai orang yang buruk. Semua manusia itu batinnya itu baik. Kalau ada manusia berlaku buruk, itu nasib buruknya aja. Dan kita tetap harus memberikan kasih sayang. Kita tidak boleh ngadilin orang. Itu aja mungkin. Terima kasih.